Suasana, suara mesin bus tentara yang menderu pelan, suara riuh perpisahan di asrama. Seorang prajurit tidak pernah benar-benar memilih jalannya. Jalan itu yang memilih mereka. Di bawah terik matahari pagi di dermaga, udara terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena beban ransum seberat 20 kg di punggungku, melainkan karena sepasang mata yang menatapku dengan binar yang berusaha tegar. Maya berdiri di sana, seorang perawat yang terbiasa melihat luka fisik, namun kali ini ia harus menghadapi luka perpisahan. Ia tidak menangis terseduh-seduh, karena ia tahu air mata hanya akan memperberat langkahku. "Mas," bisiknya saat aku merapikan baret di kepalaku. "Jaga diri, negara butuh kamu, tapi aku butuh kamu kembali." Aku hanya bisa terdiam. Di dunia militer, kata-kata manis seringkali kalah oleh instruksi komandan. Aku hanya menggenggam tangannya sebentar. Sebuah kontrak bisu bahwa aku akan pulang. Saat peluit panjang berbunyi, aku berbalik. Itulah saat tersulit bagi setiap TNI, memunggungi orang yang paling dicintai untuk menghadapi ketidakpastian di garis depan. Seringkali kami tidak takut pada peluru. Kami hanya takut jika perpisahan ini adalah yang terakhir. Menit 2-5. Bagian 2. Sunyi di garis batas. Suasana, suara langkah kaki di hutan, gesekan daun, dan suara radio panggil yang statis. 3 bulan telah berlalu. Di sini, di jantung hutan Kalimantan, waktu seolah berhenti berputar. Langit malam di perbatasan sangatlah bersih, bintang-bintang bersinar terang. Namun mereka tidak bisa menjawab kapan aku bisa pulang. Rutinitas kami adalah waspada. Setiap ranting yang patah, setiap bayangan di balik pohon beringin adalah tanda tanya yang harus dijawab dengan senjata di tangan. Di pos jaga yang sepi, ditemani kopi hitam yang sudah dingin, ingatanku melayang ke lorong-lorong rumah sakit tempat Maya bekerja. Apakah dia sedang lelah hari ini? Apakah dia sudah makan? Sersan Doni, sahabatku, seringkali mencoba memecah kesunyian dengan candaan khas tentara. "Komandan," katanya suatu malam, "kalau nanti kita pulang, hal pertama yang mau saya lakukan adalah makan bakso di depan komplek. Dan tentu saja melihat senyum istri saya." Kami tertawa, tapi di balik tawa itu ada kerinduan yang sama. Menjadi TNI yang sedang jatuh cinta adalah tentang merawat rindu di tengah latihan fisik yang keras. Kami dilatih untuk memiliki hati sekeras baja di depan musuh, tapi hati itu bisa menjadi selembut sutra saat menyentuh secarik surat yang datang sebulan sekali. Surat dari Maya selalu berbau harum sabun bayi, sebuah kontras yang nyata dengan bau tanah dan bubuk mesiu yang kuhirup setiap hari. Dalam suratnya, ia menulis tentang kesehariannya, tentang pasien-pasiennya, dan tentang doanya yang tak pernah putus di setiap sepertiga malam. Doa itu adalah rompi anti peluru yang sebenarnya bagiku. Menit 5-7, Badisanda bagian 3. Ujian kesetiaan, suasana, suara hujan deras, gemuruh petir, dan musik yang mendalam garis miring sedikit tegang. Pernah suatu malam, badai besar menghantam pos kami. Pohon-pohon tumbang, sinyal komunikasi terputus total selama 2 minggu. Di saat seperti itulah, mental seorang prajurit diuji. Jauh dari kabar, jauh dari kepastian. Aku tahu, di sana Maya pasti gelisah. Ia pasti terus menatap layar ponselnya yang tak kunjung memberikan tanda online. Disitulah letak cinta yang sesungguhnya dalam dunia militer. Bukan tentang kencan setiap akhir pekan, tapi tentang kepercayaan mutlak di tengah keheningan. Cinta kami tidak dibangun di atas kata-kata I love you setiap hari, tapi dibangun di atas janji untuk tetap setia pada tugas dan setia pada satu nama. Pernah aku bertanya pada diriku sendiri, apakah adil bagi Maya menunggu seseorang yang nyawanya sudah ia wakafkan untuk bendera merah putih? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, aku teringat ucapannya. Menjadi pendamping prajurit berarti menjadi bagian dari perjuangannya. Dia tidak hanya mencintaiku sebagai arga, tapi dia mencintai pengabdianku. Dan itu adalah kekuatan terbesar yang pernah kumiliki. Menit 7-8.
Bagian 4, kepulangan dan makna baret. Suasana musik orkestra yang hangat dan megah. Suara langkah sepatu laras yang rapi di lantai bandara. Akhirnya, hari itu tiba. 6 bulan penugasan berakhir. Saat kaki ini kembali berpijak di tanah asrama, udaranya terasa berbeda. Lebih manis, lebih lega. Di kejauhan, aku melihat sosok itu. Masih dengan seragam perawatnya, berdiri tegap di antara keluarga prajurit lainnya. Aku berjalan ke arahnya. Langkahku mantap. Meski jantungku berdegup lebih kencang daripada saat aku melakukan terjun payung. Aku berdiri di depannya, melakukan hormat paling sempurna yang pernah kupelajari. Lapor, penugasan selesai. Saya kembali dalam keadaan lengkap, kataku tegas. Ia tersenyum, air matanya jatuh. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena syukur yang amat dalam.